Aksi premanisme ormas di sejumlah daerah dinilai telah mengganggu iklim usaha sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia. Banyaknya aksi ormas yang kebablasan membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Buntut arogansi dan premanisme ormas di sejumlah wilayah, muncul wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Ormas. Menurut Tito, banyak peristiwa ormas yang kebablasan sehingga harus ada pengawasan dan audit keuangan yang ketat. Namun, undang-undang bersifat dinamis sehingga perubahan situasi juga bisa memengaruhi isi dan pelaksanaan undang-undang. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme oleh oknum anggota ormas untuk memberikan kepastian pada dunia usaha akan iklim investasi di tanah air. Gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Pada dunia usaha kepada pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir dalam tanda petik aksi-aksi koboi ya premanisme yang sering berkedok ormas tersebut. Nah, selain itu juga terakhir saya juga ingin menyambut dengan gembira pernyataan dari Mendagri yang menyatakan bahwa beliau siap untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang ormas ya untuk memperkuat aspek pengawasannya. Saya menyambut gembira meskipun saya rasa jika penegakan hukum dilakukan secara kuat dan konsekuen ya perubahan legislasi itu mungkin tidak perlu. Yang penting di lapangan pengawasan dan penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara konsekuen. Lancarnya investasi dipengaruhi dua syarat utama, yakni jaminan keamanan dan kepastian hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan pada pembangunan proyek strategis nasional viral. Namun polisi mengatakan telah memediasi kedua belah pihak. Harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk hadir, 3 triliun untuk hadir tanpa ada lelang. Bagi. Selesai. Sebuah video mediasi antara sejumlah pengusaha lokal yang diduga mengancam dan mengintimidasi pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional viral di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pengusaha lokal yang mengatasnamakan organisasi pengusaha kota Cilegon diduga mengintimidasi seorang pengusaha dari salah satu perusahaan petrokimia dengan meminta dilibatkan dalam proyek perusahaan senilai triliunan rupiah kepada pengusaha asing tanpa lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indranata Negara akan menindak tegas organisasi ormas maupun LSM hingga oknum yang berkedok premanisme. Berkaitan dengan premanisme ini, Polres Cilegon berkomitmen sesuai dengan perintah Pak Kapolri dan Pak Kapolda Banten, kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, Kapolres Cilegon juga telah memediasi antara kedua belah pihak agar tidak ada pengancaman maupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Novian Bakri akan menyelidiki kasus permintaan jatah proyek yang dilakukan oleh pengusaha lokal terhadap pengusaha asing di Cilegon.
Ya, kita di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai tim verifikasi dan juga etis untuk melihat keluhan daripada dan pertanyaan masyarakat di Cilegon. Fokus untuk meningkatkan perdagangan dan juga investasi, dan tentu menginginkan kepastian hukum dan tidak ingin ada tindakan-tindakan yang melawan hukum dan juga represif. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu lebih ke arah oknum, dan itu levelnya kan kabupaten kota, sehingga kita akan bekerjasama dengan provinsi, dan Kadin Indonesia juga mengerahkan WKUK Hukum dan Organisasi untuk benar-benar kita menindaklanjuti dan menyikapi secara bijak dan cepat. Ya, pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Brunei Darussalam. Presiden menerima bintang kehormatan dari Sultan Brunei. Presiden Prabowo mendarat di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pagi tadi. Presiden menerima bintang kebesaran tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Penghargaan Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati dianugerahkan langsung oleh Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Sri Begawan. Penghargaan ini merupakan tanda jasa tertinggi dari Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para kepala negara dan pemimpin dunia. Ya, penghargaan diberikan di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam di tengah kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini memiliki makna sebagai penghormatan tertinggi dari Kesultanan Brunei kepada kepala negara yang dinilai berjasa dalam mempererat hubungan kerjasama dengan Brunei. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo Subianto dan Sultan Brunei menggelar pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara untuk membahas penguatan kerjasama di sejumlah bidang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Arab Saudi. Dalam kunjungan tersebut, pesawat kepresidenan Amerika Serikat dikawal jet tempur F-15 Arab Saudi. Lawatan Trump ke Arab Saudi merupakan kunjungan pertama ke luar negeri sejak ia dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat Januari lalu. Sebelum mendarat di Riyadh, Trump dikawal sejumlah jet tempur F-15 Angkatan Udara Arab Saudi. Pengawalan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu sampai masuk wilayah udara Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman langsung menyambut Donald Trump di landasan pacu bandara di Riyadh. KTT akan mempertemukan Presiden Amerika Serikat dengan para pemimpin Teluk Arab. Selama kunjungan Trump, Riyadh dan Washington akan menegosiasikan sejumlah kesepakatan strategis mencakup kerjasama keamanan. Pertemuan juga diperkirakan akan membahas krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Arab Saudi menjadi negara lawatan pertama Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pertemuannya dengan Mohammed bin Salman, Trump membahas sejumlah hal termasuk konflik di beberapa negara. Dan berikut laporan jurnalis Aya Nufus bersama juru kamera Muhammad Fakih. Pemirsa, Donald Trump memulai kunjungan luar negeri resmi pertamanya ke Timur Tengah setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Dan Arab Saudi menjadi negara pertama yang di Timur Tengah yang menjadi tujuan dalam lawatannya kali ini. Dan Donald Trump tiba di Bandara Udara King Khalid pada hari Selasa pukul 9.40 waktu Arab Saudi dan disambut oleh Pangeran Mohammed bin Salman dan dengan upacara penyambutan tamu negara dan kemudian langsung menuju ke Saudi Royal Court untuk melakukan makan siang bersama dan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kesepakatan strategis baik di bidang pertahanan, keamanan maupun perdagangan. Kemudian Trump langsung menuju ke King Abdul Aziz International Conference Center untuk menghadiri forum investasi Saudi Amerika Serikat tahun 2025 dan di mana dirinya tiba di sini bersama dengan MBS dan langsung memasuki Gallery of Memories yang mana tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian juga dalam pidatonya Trump
menyinggung terkait dengan harapannya terhadap Arab Saudi, yang mana disebut nantinya Arab Saudi dapat bergabung dalam kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan Abraham, yang mana ini merupakan serangkaian normalisasi yang dinegosiasikan ini antara Israel dan juga negara-negara Arab selama masa jabatan pertamanya. Kemudian Trump juga menyinggung terkait dengan ketegangan di Iran dan mengatakan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Kemudian juga disinggung terkait dengan perang Rusia Ukraina, hingga bagaimana nantinya Trump akan mengakhiri sanksi terhadap sejumlah negara, salah satunya adalah negara Syria. Dan dalam pertemuan ini, pemirsa, juga dihasilkan sejumlah perjanjian investasi yang mana ada sekitar 145 penawaran yang bernilai sekitar 300 lebih miliar dolar Amerika Serikat yang terdiri dan mencakup berbagai sektor termasuk teknologi canggih, kemudian juga artificial intelligence, kemudian energi konvensional dan juga terbarukan, pertahanan, manufaktur, rantai pasokan, perawatan kesehatan, layanan keuangan hingga infrastruktur. Ini saya Ayani beserta Cinta Merah Muhammad Fakih Ainus melaporkan. Sejumlah pihak menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Tetap bersama kami di Sindo Prime.